Bab 06. Babs, aku rindu, sepertinya aku sekarang sudah menjadi yang kedua bagimu. Aku akan membuat perhitungan kepada Mas Irfan karena telah merebutmu dariku. Hana memasang muka cemberut melihat Kanaya yang telah berbaring di tempat tidur. Hahaha, are you crazy, Babs? Kanaya hanya tertawa mendengar ucapan sahabatnya itu. Yes, I'm crazy without you, Babs. Kanaya dan Hana saling berpelukan. Awas, Mas mau tidur. Irfan tiba-tiba datang entah dari mana langsung melepaskan pelukan Kanaya dan Hana dan berbaring di antara mereka. Mas Irfan, ih nyebelin banget sih. Kanaya memukul badan kakaknya dengan keras. Irfan langsung membalikan badannya menghadap Kanaya. Irfan dengan spontan mencium kening Kanaya. Mas Irfan, sana pergi, ucap Hana dan menendang tubuh kakaknya hingga terjatuh ke lantai. Hana, kamu kenapa? Kalau mau, sana pergi cari pacar. Irfan kembali naik dari tempat tidur dan memeluk Kanaya dari belakang. Mas Irfan, kenapa sih? Kanaya melepaskan tangan Irfan dari badannya. Kanaya, kamu itu harus belajar dari sekarang bagaimana menjadi istri yang baik. Contohnya itu belajar menerima pelukan dan ciumanku secara spontan. Irfan kembali mengelus rambut Kanaya dari belakang seperti tidak memperdulikan Hana yang ada di antara mereka. Mas, Hana ada di sini. Kanaya terlihat malu kepada Hana yang berada di depannya. Anggap saja dia tidak ada. Jawab Irfan dengan santainya. Mas Irfan, sana pergi. Hana berteriak melihat kelakuan kakaknya yang membuatnya menjadi jijik. Hana, Kanaya, Irfan, ayo sudah waktunya makan malam. Ucap Mami Anita yang telah berdiri di pintu kamar Hana. Baik Mi, jawab Hana yang berjalan mengikuti maminya sedangkan Irfan masih menahan Kanaya di pelukannya. Mas Irfan, Mami sudah mengajak kita untuk makan. Kanaya berusaha keluar dari pelukan Irfan tetapi Irfan seperti orang yang sedang terhipnotis dengan bau badan Kanaya. Kanaya, aku mencintaimu. Bisik Irfan lembut di telinga Kanaya. Mas, sudah berhenti bercandanya. Kanaya akhirnya bisa melepaskan tubuhnya dari pelukan Irfan dengan cepat dia keluar dari dalam kamar agar Irfan tidak semakin membuas. Kanaya, Kanaya, seperti aku bisa gila bila jauh darimu. Irfan menatap punggung Kanaya yang sudah mulai menghilang dari balik pintu. Di meja makan Hana dan Kanaya duduk berdampingan. Mami dan papinya berhadapan dengan mereka. Sedangkan Irfan duduk paling ujung. Kalian tidak perlu repot untuk mempersiapkan pernikahan kalian. Mami sudah menyerahkan semua urusan pernikahan kepada ahlinya. Mami hanya ingin kalian istirahat dan jangan sampai kelelahan saat acara akan dilaksanakan. Mami Anita menatap Kanaya dan Irfan secara bergantian sambil menyantap makanannya. Mi, maaf. Tapi orang tuaku sampai sekarang aku belum bisa menghubungi mereka untuk meminta restu. Kanaya kembali lesu jika membahas keluarganya. Kanaya, papi sudah mengurus semuanya. Besok kita akan bertemu dengan kedua orang tuamu untuk membahas pernikahanmu. Benarkah? Bagaimana bisa papi bertemu mereka? Papi, Kanaya sangat berterima kasih. Wajah Kanaya kembali ceria mendengar perkataan calon mertuanya itu. Kejutan untukmu. Papi Wibowo tersenyum melihat Kanaya yang sangat bahagia dan semua orang tersenyum melihat ekspresi Kanaya. Walaupun orang tuanya tidak memperlakukannya dengan baik tetapi dalam hatinya dia sangat mencintai dan merindukan orang tuanya. Baginya orang tuanya adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki sekarang. Kanaya, aku tidak akan meninggalkanmu untuk alasan apapun. Walaupun di hatiku masih ada Felisa, entah mengapa perasaanku padamu itu berbeda dan aku tidak ingin menambah goresan baru di hatimu. Kanaya, aku tidak bisa membayangkan bagaimana kamu bisa menjalani hidupmu yang penuh dengan kesengsaraan itu. Irfan menatap dalam Kanaya. Selesai makan mereka kembali berkumpul di ruang keluarga sambil membahas persiapan pernikahan Irfan dan Kanaya. Bip, bip, nada panggilan Irfan berbunyi. Halo, Irfan mengangkat telepon dan terlihat raut wajah Irfan berubah. Irfan yang duduk berdampingan dengan Kanaya langsung keluar dari ruang keluarga. Kanaya yang memperhatikan raut wajah Irfan menjadi penasaran dengan orang yang sedang berada dalam panggilan teleponnya.
Mi, aku pamit, ada urusan. Kanaya, malam ini kamu tidur di sini. Nanti minggu depan Mas balik ke sini untuk mengunjungimu. Irfan langsung pergi tanpa menunggu jawaban dari Kanaya. Jangan-jangan itu Mbak Feli, benarkan, sama seperti yang aku duga, dia akan kembali di saat yang tepat. Kanaya merasa sesak di dadanya, entah sejak kapan dia mulai terbakar api cemburu melihat Irfan bersama wanita lain. Kanaya, Kanaya sayang. Mami Anita memanggilnya untuk kedua kali, tapi dia masih terpaku dengan kepergian Irfan secara tiba-tiba. Kanaya, kita masuk ke kamar untuk istirahat. Hana menarik tangannya seakan mengerti dengan perasaan sahabatnya itu. Kanaya hanya mengikuti langkah kaki Hana dengan pandangan yang masih kosong. Di dalam kamar, Kanaya duduk di sofa panjang. Hana, apakah Mas Irfan sangat mencintai Mbak Felisa? Apakah kau yakin dengan pertanyaanmu? Kanaya, aku tidak mau menjawabnya. Hana hanya memandang Kanaya dengan penuh rasa bersalah. Benarkah dia sangat mencintainya? Kanaya kembali mengulangi kata-katanya. Kanaya, sejak kamu datang ke rumah ini bersama Mas Irfan, yang paling aku takutkan adalah saat kamu sudah mulai mencintai Mas Irfan dan dia belum bisa melupakan Felisa. Kanaya, aku tidak ingin persahabatan kita menjadi renggang hanya karena masalah ini. Aku sudah menganggapmu seperti saudara. Mas Irfan orang baik, tapi aku tidak bisa pungkiri jika dia masih mencintai Mbak Felisa karena mereka berpacaran sejak mereka duduk di bangku SMA. Mbak Feli juga orang yang baik, tetapi karena ada sesuatu hal membuat hubungan mereka renggang. Hana berbicara sangat panjang dan Kanaya hanya terdiam mendengar perkataan Hana. Hana, walaupun Mas Irfan tidak bersamaku, aku harap persahabatan kita akan tetap terjalin. Kanaya, aku menyayangimu. Hana memeluk Kanaya dengan erat. Aku juga, Han. 10 hari menjelang pernikahan, Kanaya masih menjalani aktivitasnya seperti biasa. Tiap hari dia berangkat ke kantor bersama Hana. Sampai saat ini Irfan belum datang menemuinya. Saat di kantor, Irfan dan Kanaya tidak pernah bertemu. Hana juga tidak mengetahui kakaknya itu ada di mana karena maminya tidak memberitahu apapun tentang Irfan. Malam hari, Mami Anita dan Papi Wibowo mengajak Kanaya untuk bertemu dengan orang tuanya di sebuah restoran. Hana tidak ikut bersama mereka sedangkan Irfan masih belum menemui Kanaya. Kanaya merasa jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Tangannya teraba dingin. Mami Anita yang duduk bersamanya di kursi belakang memegang erat tangan Kanaya berusaha menguatkannya. Mami bersamamu sayang. Ucapnya menatap Kanaya dengan penuh kasih sayang. Mami, aku sangat beruntung bisa bertemu orang seperti kalian, andai ibuku bisa sepertimu. Kanaya terharu dengan perlakuan Mami Anita terhadapnya. Tete, tidak boleh ngomong gitu sayang, biar bagaimanapun mereka adalah orang tuamu. Kamu harus tetap menghargai mereka. Mami tidak ingin kamu menyayangi Mami melebihi kasih sayangmu terhadap orang tuamu. Mami, Kanaya memeluk Mami Anita dengan erat. Mobil sudah memasuki area restoran dan sopir pribadi Papi Wibowo sudah memarkirkan mobil mereka. Papi dan Mami sudah keluar dari dalam mobil sedangkan Kanaya duduk sejenak menarik nafas panjang lalu keluar dari dalam mobil. Kanaya, ayo sayang, bukannya kamu merindukan mereka? Mami Anita menarik tangan Kanaya dan berjalan bersama masuk ke dalam restoran. Kanaya melihat jelas kedua orang tuanya duduk di meja sedang menatapnya berjalan menuju arah mereka duduk. Kanaya menarik nafas panjang berharap inilah waktunya keluarganya bisa akur kembali. Kanaya, ibu sangat merindukanmu nak. Ibunya berdiri dari tempat duduknya dan memeluk Kanaya. Sedangkan ayahnya seakan tidak peduli dengan kehadirannya. Bisa kita mulai? Aku sudah bosan menunggu. Ucap ayah Kanaya. Ia terlihat sangat tidak kooperatif dengan pertemuan ini. Maaf membuat Anda menunggu lama. Tuan Wibowo menjabat tangan ayahnya. Iya, silahkan. Ayahnya hanya duduk bersandar di kursi dengan santainya seperti orang yang tidak punya sopan santun. Kanaya akan menikah dengan putraku, aku berharap kalian bisa mendampinginya saat di pelaminan. Kanaya sangat membutuhkan restu dan dukungan dari kalian.
Tuan Wibowo berbicara sangat bijaksana. Baiklah, bagaimana mungkin aku tidak akan mendampingi putriku saat pernikahannya? Ibu akan datang sayang, jadi kamu tidak perlu khawatir dengan hal itu. Ibunya membelai rambut Kanaya. Saya tidak bisa janji akan datang dan sepertinya sudah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Ayahnya lalu pergi tanpa pamit ataupun menjabat tangan Nyonya Anita dan Tuan Wibowo. Itu yang membuatku tidak bisa bertahan dengannya. Ibunya menatap ayahnya yang telah pergi. Nyonya Anita dan Tuan Wibowo hanya bisa terdiam melihat sifat ayahnya yang tidak punya sopan santun. Tidak usah terlalu dipikirkan, sekarang mari kita makan. Nyonya Anita berusaha menenangkan ibunya yang sudah terlihat emosi. Setelah cukup lama mereka bercakap, akhirnya orang tua Irfan mengakhiri pertemuan mereka. Kanaya, Mami akan menunggumu di mobil, kamu silahkan melepas rindu bersama ibumu. Nyonya Anita dan Tuan Wibowo saling bergandengan tangan keluar dari restoran sedangkan Kanaya bersama ibunya masih duduk di tempat yang sama. Jadi selama ini kamu tinggal bersama mereka. Ibu telah mencarimu ke sana kemari tapi tidak bisa menemukanmu. Iya Bu, bagaimana kabar ibu sekarang? Kanaya benar-benar merindukan ibunya saat ini. Maafkan ibu sayang, ibu telah menikah lagi, ibu akan memperkenalkan kamu dengan suami ibu. Ibunya merasa sangat bersalah terhadap Kanaya. Aku sangat mendukung keputusan ibu selama itu bisa membuat ibu bahagia. Aku pikir kalau ayah tidak bisa mendampingiku saat di pelaminan, mengapa bukan suami ibu saja yang mendampingiku? Benarkah kamu menyetujuinya? Ibunya terlihat terkejut dengan keputusan Kanaya. Ternyata kamu sekarang sudah dewasa sayang, ibu sangat menyayangimu. Hari pernikahan telah tiba. Ini pertama kalinya Kanaya bertemu dengan Irfan di ruang ganti setelah hampir sebulan mereka berpisah. Kanaya terlihat canggung karena Irfan menunjukkan sifat yang berbeda kali ini. Irfan tidak tersenyum ataupun berbicara padanya, entah apa yang membuatnya begitu dingin kepada Kanaya. Setelah mereka sah menjadi sepasang suami istri di hadapan pemuka agama, akhirnya acara dilanjutkan. Tabiatnya memang seperti itu. Sifatnya itu selalu susah ditebak. Kanaya mengeluh dalam hati melihat Irfan sudah berpakaian lengkap. Waktunya telah tiba. Kanaya dan Irfan berjalan masuk ke dalam gedung yang bernuansa putih dengan dekorasi yang sangat mewah. Semua tamu menatap kagum melihat kedua pengantin yang tampak begitu serasi. Bak seorang raja dan ratu yang sedang berjalan di tengah kerumunan rakyatnya. Kanaya melayangkan senyuman penuh kepalsuan di tengah kerumunan orang yang menatapnya. Kanaya menggandeng tangan Irfan sampai di pelaminan. Kedua orang tua mereka duduk mendampingi mereka. Irfan masih saja tidak mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutnya. Setelah acara telah selesai dilaksanakan, Irfan dan Kanaya menginap di hotel bintang 5 milik papinya. Kanaya masuk diantar oleh pelayan hotel sedangkan Irfan tidak ikut bersamanya. Selesai acara pernikah, Irfan langsung berpamitan kepada maminya karena ada urusan mendadak yang perlu diselesaikan saat itu juga. Kanaya sudah berada di dalam kamar yang begitu mewah, dia duduk di sofa dan menghidupkan TV. Kanaya yang merasa bosan akhirnya merebahkan tubuhnya di atas kasur sampai dia tertidur dengan lelapnya. Pagi hari Kanaya sudah membuka matanya, dia melihat di sampingnya ternyata Irfan belum datang dari semalam. Kanaya yang bingung akan melakukan apa akhirnya memutuskan untuk mandi dan akan keluar dari dalam hotel. Cukup lama Kanaya berendam dengan fasilitas hotel yang begitu memanjakannya. Kanaya keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk dan berjalan menuju lemari pakaian. Apakah kamu sudah siap? Suara Irfan membuatnya terkejut dan hampir berteriak. Sejak kapan Mas Irfan berada di sini? Bukannya pintu itu terkunci? Mas tidak melihatku berganti pakaian kan? Kanaya sangat terbata-bata berbicara dengan melototi Irfan yang berada di tempat tidur. Aku melihat semuanya. Irfan menjawab santai dan masih memandang tubuh Kanaya. Apa? Mengapa Mas menatapku seperti itu? Kanaya menutup dadanya karena tatapan tajam Irfan. Irfan turun dari tempat tidur dan mendekati Kanaya yang masih berdiri di depan lemari. Hei, tunggu Mas, mau apa?
Mas jangan mendekat, aku akan berteriak sekuat mungkin. Kanaya berusaha mundur sampai badannya tersandar di lemari pakaian karena Irfan semakin mendekatinya. Berteriaklah. Orang-orang akan menertawaimu. Irfan menyandarkan tangannya di lemari dan mendekatkan wajahnya kepada wajah Kanaya. Irfan akhirnya mengangkat tubuh Kanaya ke atas tempat tidur. Mas mau apa? Please mas jangan lakukan itu, aku belum siap mas. Kanaya terlihat sangat ketakutan dengan perlakuan Irfan padanya. Baiklah aku menunggu sampai kamu siap. Akhirnya Irfan menjatuhkan tubuhnya berbaring di samping Kanaya. Mas bukannya kita sudah sepakat tidak akan melakukan itu. Kanaya menggigit bibirnya. Aku lupa pernah mengatakan itu. Irfan menatap langit-langit kamar dan terlihat wajahnya sangat kesal dengan penolakan Kanaya. Mas marah padaku. Kanaya menyadari ekspresi wajah Irfan yang begitu datar padanya. Tidak, jawab Irfan singkat. Maafkan aku mas, aku hanya melindungi diriku. Aku takut melakukan itu karena Mas Irfan akan meninggalkanku dan akan kembali bersama Mbak Felisa. Kanaya begitu polos berbicara kepada Irfan yang masih memalingkan wajahnya darinya. Aku tidak akan meninggalkanmu Kanaya. Irfan kembali menatap Kanaya. Kanaya sedikit lega mendengar perkataan Irfan. Irfan kemudian kembali mendekap tubuh Kanaya dengan erat. Kanaya hanya bisa pasrah dengan perlakuan Irfan padanya. Kanaya berusaha menenangkan pikirannya sekarang dengan berpikir toh mereka sudah sah menjadi suami istri walaupun sebenarnya dia sangat khawatir tentang masa depannya bersama Irfan. Setelah selesai dengan permainannya Irfan menjatuhkan tubuhnya di samping Kanaya. Terlihat cucuran keringat membasahi badannya. Kanaya masih malu untuk menatap Irfan yang berbaring di sampingnya dengan pelan dia menarik selimut menutupi tubuhnya yang polos. Irfan hanya tersenyum melihat kelakuan Kanaya yang masih malu-malu kepadanya. Kanaya, apa kamu lapar? Irfan kembali memeluk Kanaya dengan tatapannya yang menunjukkan isyarat akan melanjutkan permainannya. Mas, aku sangat lapar. Kanaya berusaha kabur dari dekapan Irfan. Baiklah makanan sudah ada di meja, selesai makan kita akan melanjutkannya. Irfan mengedipkan matanya pertanda Kanaya harus bersiap dengan kejutan darinya untuk yang kedua kalinya. Lagi mas. Mas aku masih lelah. Kanaya memasang muka cemberut melihat Irfan yang tersenyum penuh hasrat padanya. Setelah selesai makan benar saja Irfan kembali menjatuhkan tubuh Kanaya di atas tempat tidur. Seakan belum puas dengan permainannya hasratnya untuk wik-wik. Irfan kembali mengulangnya hingga beberapa kali sehingga membuat Kanaya menjadi lemas tak berdaya. Seharian ini mereka habiskan waktu di dalam kamar. Bip, bip, nada panggilan ponsel milik Irfan berbunyi. Irfan mengangkat telepon dan berbicara agak menjauh dari Kanaya. Setelah selesai berbicara di telepon Irfan kembali mendekatinya. Kanaya, Mas akan pergi keluar mungkin pulangnya agak malam. Irfan setengah berbisik ke telinga Kanaya yang sudah menutup matanya. Baiklah mas. Jawab Kanaya lesu. Irfan mandi dan bersiap pergi lagi entah kemana. Sudah sebulan ini Irfan sangat sibuk sampai-sampai tidak ada waktu untuk menemui Kanaya menjelang pernikahan. Kanaya takut untuk terlalu jauh mencampuri urusan pribadi Irfan karena baginya dia tidak punya hak untuk bertanya ataupun menuntut apapun kepada Irfan. Semoga yang aku takutkan tidak akan terjadi. Kanaya melihat Irfan pergi dengan berpakaian sangat rapi. Suara pesan Wa masuk di HP milik Kanaya. Kanaya sayang, aku tahu kamu sedang bulan madu bersamanya sekarang. Maafkan aku sudah membuatmu menjadi terpaksa menikah dengan orang lain. Aku memutuskan untuk tidak menikah dengan Kiran karena ternyata Kiran bukan mengandung anakku. Kiran hanya menjebakku agar aku bisa menikahinya. Usia kandungannya sudah memasuki 5 bulan sedangkan aku melakukan dengannya baru 2 bulan belakang ini jadi bagaimana mungkin itu adalah anakku. Kanaya, aku benar-benar minta maaf entah bagaimana lagi caraku agar kamu bisa memaafkanku. Kanaya membaca pesan dari Reinan dan menaruh kembali HP-nya di atas tempat tidur tanpa membalasnya. Rei, mengapa jalan hidup kita menjadi seperti ini? Seharusnya aku berbaring bersamamu malam ini. Sedangkan Mas Irfan,
Aku tidak bisa menebak sifatnya. Bagaimana mungkin aku bisa mencintainya lebih jauh jika sifatnya yang selabil itu padaku. Kanaya hanya bisa menarik nafas panjang dengan semua masalah yang sedang dialaminya sekarang.